pada siswa, khususnya konseptualnya adalah pelajar, karena dalam masa pandemi ini, program pemerintah mengenai pembelajaran jarak jauh memang tidak mau harus kita jalankan, harus kita optimalkan dengan manajemen diri kita, dengan penyesuaian diri kita terhadap program-program yang sudah dikonsepkan oleh kampus dan oleh sekolah tentunya ya. Terkhusus kepada mahasiswa, terdapat kendala-kendala yang luar biasa ada sesuai hasil survei yang kelompok kami telah survei setelah kita lakukan bahwasanya PJJ ini kecenderungan adalah mengakibatkan kecemasan bagi diri mahasiswa. Kecemasan yang ada adalah kecemasan akademik. Oleh sebab itu, mari kita bedah satu persatu mengenai kecemasan dan kecemasan akademik. Baik, sebelumnya, apakah teman-teman ada yang ingin menanggapi atau berpendapat tentang apa itu kecemasan? Jika ada, saya persilakan untuk open mic. Ada tidak nih? Oke, jika tidak ada, bisa dibaca ya di layar kaca teman-teman. Kami menggunakan dua teori. Pertama, menurut POS 1978, kecemasan adalah kondisi emosional yang tidak menyenangkan yang ditandai oleh perasaan subjektif seperti ketegangan, kekhawatiran, dan juga ditandai dengan aktivitas sistem saraf pusat. Selanjutnya, dari Lev Francis 1980 menjelaskan mengenai kecemasan juga dapat diartikan sebagai reaksi emosi yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan ketakutan. Hanya saja, menurut Lev Francis, pada kecemasan bahaya bersifat kabur. Misalnya, ada ancaman dan adanya hambatan terhadap keinginan pribadi, serta adanya perasaan-perasaan tertekan yang muncul dalam kesadaran. Intinya, kecemasan itu saat kita merasa tidak nyaman, kita merasa tegang, kita merasa khawatir. Nah, dari pengertian-pengertian itu, kadang kita ada bias ya, ada bias teman-teman. Sebelumnya, teman-teman tuh pernah nggak sih kayak mengerti diri sendiri gitu, tapi merasa susah, saya ini cemas, takut, atau gimana sih gitu. Nah, di sini kita akan bedakan ya antara takut atau cemas. Fear, stress response from intermediate danger. Jadi fear itu adalah saat kita tahu gitu ya, kita tahu bahwa kita ada ancaman apa sih? Nah, ancaman itu kita dapat diagnosis atau maaf kita dapat identifikasi ancaman itu dari mana. Nah, bedanya dengan anxiety atau kecemasan saat kita tidak tahu kita di posisi apa sih sekarang, kita harus bagaimana sih sekarang, keadaan kita gimana. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan muncul yang nantinya juga membuat kita merasa tidak baik-baik saja seperti itu, teman-teman. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, kita akan bedah satu persatu, kita akan sama-sama belajar, teman-teman, tentang kecemasan, tentang ketakutan, tentang kecemasan akademik tentunya yang menjadi poin kita. Nah, ini merujuk kepada ketakutan atau kecemasan, ini merujuk pada teori Subroto 1981 menyatakan ada perbedaan mendasar antara kecemasan dan ketakutan. Pada kecemasan, apa yang menjadi sumbernya tidak dapat ditunjukkan dengan tegas, jelas, dan tepat. Seperti itu sudah saya sampaikan sebelumnya, kita tuh tidak tahu, kita tuh dalam kondisi bagaimana sih? Apa sih yang menyebabkan kita seperti ini? Mungkin tugas, mungkin apa, tapi tidak ada kejelasan di situ. Tidak ada suatu identifikasi mutlak ya. Maksudnya kayak kita nggak tahu sih harus gimana bedanya sama ketakutan. Misal, saya takut ular. Nah, ular itu yang membuat saya takut. Tapi di saat saya cemas, kondisi saya hari ini mungkin saya cemas akan memberikan materi seperti itu, saya cemas nanti ada kegiatan lain, nanti gimana. Pertanyaan-pertanyaan itu yang sangat-sangat namanya kompleks seperti itu. Jadi kecemasan itu yang membuat kita tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya, dan sedangkan ketakutan penyebabnya dapat ditunjuk secara nyata dengan identifikasi satu penyebabnya. Selanjutnya, menurut
Stott and Sudden 2005 ada 4 tingkatan level kecemasan. Ada panik, kecemasan berat, kecemasan sedang, dan kecemasan ringan. Ya, jadi dari bawah ke atas sampai akhirnya kita panik ya. Kita akan bedah satu persatu. Apa itu sih kecemasan ringan? Apa itu kecemasan sedang? Apa itu kecemasan berat? Dan apa itu panik? Selanjutnya kita bedah satu persatu ya teman-teman. Kecemasan ringan adalah kecemasan atau pada tingkat ini individu itu mengalami kelelahan, mengalami irritable, dapat belajar dengan baik, dan motivasi meningkat dan tingkah laku sesuai situasi. Jadi pada kecemasan ringan ini masih ada kontrol. Ya, selagi kita masih bisa mengontrol diri kita dalam keadaan yang sedang dialami, maka menurut Stott ini bahwa kita terkategori dalam kecemasan ringan. Dampaknya adalah peka dalam melihat, mendengar, dan merasakan. Kita akan lebih bisa merasakan, kita akan lebih bisa melihat, kita akan lebih bisa mendengar bahasanya kita tuh lebih berperasa atau berperan ya seperti itu. Ini kita cukup ringan saja menurut ini. Selanjutnya kita lanjut ke kecemasan sedang. Pada kecemasan sedang hanya berfokus pada masalah yang sedang dihadapinya dan biasanya seorang tersebut akan segera mempersempit pandangannya perseptualnya sehingga apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan juga menjadi lebih sempit. Jadi mengerucut teman-teman. Pada kecemasan sedang ini kita sudah agak bisa memetakan, mapping. Kita cemas gara-gara apa, walaupun itu tidak jelas karena masih bias tadi sesuai dengan definisi kecemasan yang tadi dijelaskan. Selanjutnya adalah pada tingkat kecemasan ini kelelahan akan meningkat. Denyut jantung akan semakin berdetak cepat dan pernapasan meningkat. Tentunya pernapasan meningkat ini seperti kita ritme nafasnya tidak stabil. Selanjutnya kita kurang bisa mengatur ritme nafas kita, ketegangan otot juga meningkat, bicara cepat dan volume yang tinggi. Terkadang juga ini seperti emosinya tuh meningkat. Serta dalam situasi kecemasan sedang ini kemampuan konsentrasi itu pasti menurun dan mudah tersinggung, tidak sabar, mudah lupa, mudah marah, dan mudah menangis. Ini baperan yang satu tingkat lebih tinggi bapernya. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang namanya severe anxiety atau kecemasan berat. Nah, pada kecemasan berat ini hanya berfokus pada satu hal, yaitu sumber kecemasan yang dirasakannya, sehingga tidak dapat berpikir lagi tentang hal yang lainnya. Intinya kita tuh stuck pada posisi yang kita tidak tahu kita melangkah dari mana, kita melangkah untuk apa, dan kita melangkah apa sih ya yang risks yang akan kita hadapi, apa sih tujuan yang kita akan hadapi, itu kita tidak bisa berpikir, kita stuck di situ. Namun dalam diri kita stuck, tapi kepikiran kita, perasaan kita terus bergerak, terus mencari-cari, itu tergolong dari kecemasan berat. Pada tingkat kecemasan ini, orang akan merasa pusing, sakit kepala, mual, tidak dapat tidur, sering kencing, diare, tidak dapat belajar dengan efektif, hanya berfokus pada diri sendiri. Perasaannya tidak berdaya pastinya, tentunya menyebabkan kebingungan dan disorientasi, serta berusaha untuk menghilangkan kecemasannya itu sendiri. Jadi pada situasi ini, benar-benar posisi diri kita hanya ada diri kita sendiri, gitu. Hanya ada diri kita sendiri, kita yang mengatur, kita yang bisa menggambarkan kondisi kita, dan itu menyebabkan sebuah kondisi yang memang kompleks sekali. Kita tidak bisa melangkah, dan pada kecemasan berat ini memiliki potensi yang luar biasa untuk meningkat menuju panik. Nah, panik ini adalah kecemasan tertinggi ya. Pada tingkat kecemasan ini, pandangan perseptual seorang sudah tertutup, dan sudah tidak dapat melakukan apa-apa walaupun sudah diberi pengarahan. Orang tersebut mengalami kehilangan kendali terhadap dirinya. Kalau tadi pada kondisi kecemasan berat, itu orang masih bisa mengontrol dirinya. Namun pada saat panik ini, kita udah lost control gitu, lost doll bahasanya. Wah, pokoknya aku ini panik, aku ini pengen keluar dari masalahku. Nah, ini kategorinya. Udah pokoknya hantamlah apapun, kontrol dirinya akan hilang. Itu yang menyebabkan kita merugi, teman-teman. Sehingga jangan sampailah kita sampai dalam kategori panik, dan juga jangan sampai teman-teman mendiagnosis dirinya sendiri atau diagnostik dirinya sendiri bahwa saya itu panik. Wah, secara tidak langsung teman-teman membawa diri teman-teman menjadi titik paling atas.
Nah, maka dari itu, saya juga mengajak kepada teman, gambaran diri kita secara real, secara nyata, dengan dingin, dengan tenang, dengan sistematis, untuk melakukan langkah-langkah kita ke depan. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan sampailah kita shock diagnostik. Saya ini panik, saya ini stres. Tenang, semua tetap bisa dihadapi. Gitu. Selanjutnya, kita akan menuju ke kecemasan yang lebih kompleks ya, yaitu kecemasan akademik berkaitan dengan posisi kita sebagai seorang mahasiswa, teman-teman. Kecemasan akademik ada beberapa penjelasan yang berhasil kami himpun. Pertama dari Prawitasari 2012-75. Kecemasan akademik menurut Bandura adalah kekhawatiran yang muncul karena pelajar merasa tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kampus atau sekolahnya. Selanjutnya ada OTEN 1991 menjelaskan bahwa kecemasan akademik mengacu pada kemungkinan performa yang ditampilkan pelajar tidak diterima secara baik ketika tugas-tugas akademik itu diberikan. Nah, dalam hal ini lebih kompleks, teman-teman. Tadi kecemasan kita mengetahui diri kita secara universal, sedangkan kecemasan akademik kita sempitkan lagi bahwa diri kita itu adalah seorang mahasiswa. Sesuai survei yang telah dilakukan, bahwasanya penyebab kecemasan akademik itu banyak karena tuntutan tugas. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa memberikan keruangan ya antara kecemasan dan kecemasan akademik. Kalau kecemasan akademik lebih konseptual, sehingga kita memposisikan diri kita atau sebagai mahasiswa, kita cemas karena apa, seperti itu. Kecemasan yang menjadi penyebab faktor-faktornya kan tentu bervariasi, tidak hanya satu faktor. Tugas, deadline, telat, mager. Nah, ini salah satu ini. Dan tentunya satu sebenarnya yang memang akan kita bahas, cuma waktu dan keruangan tidak cukup, yaitu menunda-nunda. Kebiasaan menunda-nunda itu meningkatkan kecemasan akademik kita. Kita mampu kok sebenarnya, tapi kita enggan. Gampang, enggak wae lah, ujung-ujungnya nggak dikerjakan. Panik. Nah, ada satu topik tentang mengenai menunda-nunda. Nah, nanti mungkin beberapa kesempatan kita bisa berjumpa lagi, kita akan bahas itu, teman-teman. Jadi pada kecemasan ini, kecemasan akademik, maka teman-teman saya ajak bersama kita untuk tidak lagi melakukan penundaan, terutama kita posisikan diri kita adalah seorang mahasiswa. Tentunya kewajiban mahasiswa adalah belajar. Saya memiliki sebuah kalimat yang memang menjadi diri saya sendiri. Ini sedikit-sedikit bercerita ya, teman-teman. Saya ini punya prinsip seperti ini. Sekarang kita lelah. Kelelahan itu pasti dimulai. Dan sesuatu yang dimulai pasti ada akhirnya. Kita fokus saja untuk mengakhiri kelelahan kita. Fokusnya bukan asal jalan, tapi bagaimana kita mengontrol kita saat memulai hingga garis finish kita dengan baik. Konsepnya adalah badai pasti berlalu. Semua kebingungan kita pasti selesai. Yakin itu saja, teman-teman. Kita pasti ada jalan. Bagi seorang muslim, la haula wala quwata illa billah. Kita pasti diberi kekuatan untuk menjalankan PJJ ini dalam kondisi pandemi ini. Kita harus memperkuat diri kita sendiri. Kita menempatkan kami seorang mahasiswa, kita seorang mahasiswa, maksudnya kita seorang mahasiswa, bagi kita harus melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Seperti itu, teman-teman. Jadi kecemasan akademik ini tentang tugas-tugas, kecemasan-kecemasan lain yang mengacu kepada kemungkinan menurunnya performa, itu akan diminimalisir seperti itu, teman-teman, sih, dengan konsep yang teman-teman sendiri bisa lakukan di dalam diri teman-teman. Di dalam kecemasan akademik ada ciri-cirinya dan ada faktor yang mendasari. Pertama, saya akan bacakan ciri-ciri kecemasan akademik, yaitu merasa kebingungan saat mengerjakan tugas, mengalami kepanikan. Yang kedua, mengalami kegelisahan untuk melakukan sesuatu. Bahkan terkadang insomnia karena terbayang-bayang tugas yang diberikan. Nah, yang lucunya ini, insomnia ini kadang-kadang malah terlalu banyak mabar, lupa tugas. Nantilah waktu untuk bangunnya itu tidak digunakan secara efektif. Ini yang menunjukkan bahwa diri kita tuh cemas seperti itu, bingung, tidak bisa melakukan apapun, stuck
dan mengalami kepanikan saat kita tiba-tiba udah main. Misal kita main game, satu babak ternyata deadline. Nah, itu kan panik. Maka dari ini, ciri-ciri ini kita bisa minimalisir dengan apa kemampuan diri kita sendiri untuk mengatur itu semua. Tentunya dari kecemasan akademik ini ada faktor yang mendasari. Pertama, perubahan lingkungan. Yang kedua, adanya tekanan dari orang tua agar menjadi yang terbaik. Ketidakyakinan akan kemampuan diri dan kebiasaan belajar. Ini ada beberapa faktor ya. Kadang orang tua, kadang di PJJ ini kadang-kadang ada statement ya. Kamu ini sekolah, kuliah kok tidak tidur, main HP terus nggak pernah baca buku. Nah, terus ada tuntutan di situ. Kadang kita, ibu ini ngomong apa gitu. Nah, itu kadang-kadang itu harus dihilangkan teman-teman. Tekanan orang tua itu kita ada 3 stres, Eurostres, distress, dan stres. Itu bahwa ada tekanan yang menyebabkan kita untuk meningkatkan kompetensi kita. Kita terkadang harus dituntut untuk bisa lebih baik gitu. Nah, saat kita ada tuntutan untuk menjadi lebih baik, kita persiapkan diri kita untuk menuju itu, walaupun tidak sepenuhnya. Nah, tekanan itu kita anggap sebagai yang positif lah, seperti itu. Jangan netting seperti itu. Tapi terkadang juga tekanan ini menjadi sebuah hal yang distress ya. Jadi menyebabkan kita tidak berkembang. Maka dari itu self diagnostik maksudnya self management kita harus baik. Self management kita harus baik, bisa memilah, bisa memahami tentang tekanan-tekanan yang diberikan. Terutama yang orang terdekat kita, yaitu orang tua. Kemudian ada kemampuan diri, maka dari itu saya ajak teman-teman bahwa kita tuh bisa, kita tuh mampu. Kita tidak perlu menstandarkan diri kita dengan standar yang terlalu tinggi. Kita hargai diri kita dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita yakin bahwa hari esok akan lebih baik, dan hari kemudian akan menjadi harapan yang memang bisa diharapkan, seperti itu. Selanjutnya ada kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar ini tentunya bisa teman-teman manajemen sendiri, bisa teman-teman kemas sendiri menjadi manajemen yang bisa meningkatkan metode belajar ini. Tentunya dalam PJJ ini teman-teman juga menemukan gaya belajar baru yang mungkin lebih efektif. Nah, saya yakin teman-teman pasti sudah memilikinya. Namun terkadang gaya belajar itu yang menyebabkan diri kita cemas dan cemas akademik. Seperti tadi kemampuan SKS ya, sistem kabut semalam. Itu terkadang itu kurang efektif. Tapi terkadang SKS itu juga bisa membuat kita lebih tokcer. Nah, itu tergantung diri teman-teman sendiri untuk mengelola kemampuan diri teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, setelah kita memahami definisi tentang kecemasan, tingkatan kecemasan, selanjutnya ada definisi kecemasan akademik, yang tentunya tadi di atas sudah kita awali dengan apa bedanya kecemasan dan ketakutan. Kita akan menuju ke sesi yang cukup menarik nih teman-teman. Dari apa yang saya sampaikan tadi, saya ingin teman-teman saling sharing ya di forum ini. Saya mengajak teman-teman untuk berbagilah strategi apa yang dilakukan teman-teman untuk mengurangi kecemasan akademik yang dialami oleh teman-teman sendiri nih. Harapannya mungkin antara si A, si B, si C nanti ada referensi baru tuh yang bisa diaplikasikan untuk mengurangi kecemasan pada diri teman-teman dan kita semua tentunya. Sehingga pada forum ini bisa menjadi forum yang membangun, menjadi forum yang dapat memberikan referensi baru dari strategi untuk mengurangi kecemasan. Sebelumnya saya tawarkan kepada teman-teman, apakah ada yang bersedia untuk open mic menjelaskan strategi yang sudah dijalankan selama PJJ ini untuk mengurangi kecemasan yang dialami oleh teman-teman. Saya persilakan teman-teman. Apakah ada? Ayo, penasaran nih. Siapa tahu ada nih yang punya strategi luar biasa gitu, agar kecemasannya berkurang. Ada tidak teman-teman? Izin untuk mencoba menceritakan. Baik, terima kasih Mas Afian, dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afian Ditya. Saya di sini sebenarnya ada yang mau ditanyain dulu sebenarnya.
sebelum saya menceritakan. Ya, nggak apa-apa tuh Mas, kalau saya nanya dulu. Oh ya, silakan Mas. Ah, ini terkait Apa nih kalau dari case-nya Mas Alif? Apa yang sebenarnya dihadapi? Oke, tambahan lagi ya. Masalah nyata itu adalah masalah yang bisa kita apa namanya? Kita hadapi, yang bisa kita cari alternatif. Kalau masalah hipotesis itu ya nggak bisa kita reach karena itu muncul dari pemikiran kita gitu loh yang belum tentu ada. Ada lagi mungkin ada komentar dari punyanya Mbak Bulan? Silahkan, open, bebas saja, santai. Nggak on cam juga nggak apa-apa, lihatnya juga boleh, sambil makan juga boleh, kalau ada yang dimakan. Ada lagi mungkin Mas Safian atau Mbak Dia? Siapa lagi yang di sini mau tak panggil? Izin nambahin Mas Hanafi. Silahkan. Mungkin untuk masalah nyatanya tuh rasa jenuhnya itu kali ya, mungkin juga termasuk Ya, kejenuhannya itu. kejenuhan. Oke, ada lagi? Terima kasih Mbak Wulan. Ada Mas Arif nih, ada Mas Arif Puspa, ada Mbak Dia, ada Fauzi, ada Yulia, Mbak Yulia tadi udah banyak banget. Ada Mas Yusuf Citra, boleh kalau mau jawab. Ada Meraihani juga. Ada yang pengen komentar? Oh, udah nih. Izin Mas, Oke, Alif, silakan. mungkin sedikit menambahkan yang ini, yang tadi sesuai case yang saya utarakan tadi ya. Kalau menurut saya yang masalah hipotesis itu yang tidak sesuai harapan sih. Soalnya kan kayak misal nih, kayak kita udah berharap nilai kita segini segini segini, tapi kan kita nanti belum bisa memperkirakan gitu. Kita endingnya tuh dapatnya berapa, cuma gitu sih menurut saya. Oke, mantap sekali. Terima kasih Mas Alif. Oke, ada yang lain mungkin? Wah, keren ya. Kita bisa langsung praktek. Oke, jadi case-nya Mas Alif ini ada beberapa masalah nyata dan hipotesis. Ya, aku pendapat dengan teman-teman juga. Ini kita sama-sama belajar ya. Masalah nyata itu lebih ke sesuatu yang bisa kita atasi. Jadi kalau di sini kejenuhan, ada yang juga bilang deadline. Masalah hipotesis adalah nilai akademik yang tidak sesuai harapan. Nah ini benar banget. Jadi nilai akademik yang tidak sesuai harapan. Jadi kan tidak sesuai harapan itu kan sesuatu yang hipotesis ya. Sesuatu yang ada di pikiran kita gitu. Nah sesuatu masalah yang nyata itu ya berarti adanya kejenuhan, adanya deadline mungkin yang mepet, dan juga semangat belajar. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Terima kasih Mas Alif. Sudah keren sekali untuk bagi. Jadi sudah tahu ya kita ya apa masalah nyata dan juga masalah hipotesis. Ada yang mau memberikan case lagi? Mas Alif ini kalau nanti teman-teman trainer dicatat ya sama tadi yang disampaikan sebelum Mas Alif. Silakan yang lain mungkin ada yang mau presentasi. Kita tutup case-nya. Ada lagi? Nggak ada? Mas Safian mungkin? Atau Mbak Yulia? Kalau aku lebih bukan ke akademik jatuhnya, tapi nggak tahu juga sih ini. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba dijabarin aja. Ini masalah nyatanya itu kekurangan dana. Terus masalah hipotesisnya itu takut nantinya karena kekurangan dana itu nggak bisa bayar kuliah gitu, dan akhirnya nggak bisa nerusin kuliah gitu. Oh, Menurutku ya, sih. okay. Ya, masalahnya Mas Safian ini adalah tidak punya dana. Dari ketidakpunyaan dana itu menjadi khawatir tidak bisa
tidak bisa membayar kuliah. lanjut kuliah atau tidak bisa ikut UAS deh kalau misalkan sekarang kan teman-teman kan kayak gitu ya mungkin. Oke, jadi mantap nih Mas Safian udah bisa membedakan mana masalah yang nyata, mana masalah yang hipotesis. Oke, terima kasih Mas Safian. Oke, terus ada yang lain mungkin? Oh, nggak ada, kita lanjut. Nggak ada. Hafiz nih. Hafiz mau on sound nggak? On sound lagi. Mau on mic nggak? Belum mau Mas ini. Oh, belum mau. pikir-pikir. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi itu teman-teman ya, membedakan masalah nyata dan masalah hipotesis. Nah, setelah ini, ketika kita tahu nih apa sebenarnya masalah kita, ketika misalkan kita dihadapkan pada situasi cemas nih, misalkan Hanafi, wah aku nanti harus ngisi materi, aku ngisi materi tapi aku bingung nanti aku gimana dan sebagainya. Gitu. Nah itu nanti kita akan tahu kalau kita bisa memilah mana ya masalah nyata dan hipotesis. Oh masalahku adalah aku belum benar-benar memahami materi, jadi aku khawatir kalau pas nanti aku menyampaikan, aku dibantah, aku di ini dan sebagainya. Jadi, terima kasih, kita udah lanjut. Kita lanjut ke case kedua. Kelihatan ya? Nah, dari apa tadi pembedaan kita atas masalah nyata dan masalah yang hipotesis, kita bisa buat pohon keputusan. Menarik kan? Aku show dulu. Kelihatan kah? Nah, bisa dilihat di modul teman-teman, di modul 01. Jadi, berawal dari yang paling atas adalah apa yang sedang kita khawatirkan, kayak yang saya tanyakan ke teman-teman tadi. Berawal dari pertanyaan ini nanti akan memunculkan banyak jawaban. Jadi, tadi kayak misalkan kekhawatiran akan tugas dan sebagainya. Terus yang kedua, teman-teman jabarkan lagi dari apa yang teman-teman khawatirkan itu apa yang teman-teman bisa lakukan. Nah ini nanti jadi dua teman-teman. Kalau yang kiri, kalau teman-teman bisa melakukan sesuatu dari apa yang teman-teman khawatirkan itu, maka itu nanti ke cabang yang kiri. Cari tahu apa yang bisa dilakukan. Kalau teman-teman nggak tahu ya, jadi ini tak tambahin. Sorry, ini kurang lengkap nih. Kalau teman-teman di sini bisa melakukan sesuatu, berarti di sini yes. Teman-teman cari tahu apa yang bisa teman-teman lakukan. Kalau sesuatu yang teman-teman khawatirkan itu nggak bisa teman-teman nggak bisa teman-teman utak-utak gitu kan? Artinya itu kan berarti apa tadi? Masalah hipotesis ya kan? Nah berarti teman-teman harus mampu membiarkan kekhawatiran itu pergi. Karena kalaupun teman-teman mengkhawatirkan itu, ya itu cuma ada di pikiran teman-teman gitu, bukan masalah yang sebenarnya. Nah, kemudian lanjut lagi. Kalau dari tadi kan kita udah bisa memetakan tuh, mana yang masalah hipotesis dan mana masalah yang nyata. Nah, sekarang masalah yang nyata itu, teman-teman bedakan lagi jadi dua. Nih, kalau tadi misalnya masalah Mas Alif, itu kan kejenuhan ya. Kejenuhan itu, Mas Alif bisa melakukan sesuatu nggak dari itu? Oh bisa misalkan. Oh aku bisa menyemangati diriku. Gitu. Aku bisa melakukan hal-hal baru gitu kan. Dan itu kan bisa dicari tahu ya, bisa dilakukan. Nah dari hal yang bisa teman-teman lakukan atau hal yang dari masalahnya tadi bisa teman-teman lakukan itu dibagi jadi dua. Yang bisa teman-teman lakukan sekarang sama sesuatu yang bisa teman-teman rencanakan. Contoh misal case-nya Mbak Ulan tadi ya. Mbak Ulan tadi kan khawatir karena banyak tugas yang bisa mempengaruhi nilai jadi tidak maksimal. Nah, sesuatu yang bisa dilakukan itu tadi adalah banyak tugas. Nah, dari banyak tugas itu ada jadi dua juga. Apa yang bisa dilakukan sekarang sama apa yang bisa direncanakan. Apa yang bisa dilakukan sekarang misalkan kalau kita banyak tugas. Tak lempar ke teman-teman. Case-nya Mbak Ulan tadi. Kalau banyak tugas, jadi apa yang bisa dilakukan sekarang? Izin menjawab, Mas. Silakan, Alif. Kalau saya di posisi seperti itu, biasanya saya tunda dulu. Tunda sampai benar-benar kayak merasa tenang dan merasa siap gitu. Kalau misalnya udah saya tunda kok masih aja masih kayak terbebani atau gimana,
saya keluar gitu, entah kemana gitu kan. Setelah itu setelah saya udah siap, baru deh saya kerjain tugasnya. Dan itu juga Silakan bisa ditulis di worksheet teman-teman. Saya beri waktu 1 menit. Masalah nyata itu bisa dibagi dua, mana yang bisa teman-teman lakukan sekarang, mana yang bisa teman-teman rencanakan. Kemudian nanti ada juga worksheet tentang situasi teman-teman untuk mengetahui apa yang teman-teman pikirkan, apa yang teman-teman lakukan dan respon. Ini mohon maaf kita belum bisa sampai ke sini. Nah, langsung nanti kita beberapa menit ini kita akan menganalisa tentang apa yang sebenarnya kita pikirkan. Kadang ketika kita cemas, pemikiran-pemikiran yang negatif itu yang muncul. Jadi kadang kalau kita cemas, kayak tadi tidak bisa mengerjakan sebagaimana mestinya dan sebagainya. Nah, ini untuk PR aja, bisa teman-teman tuliskan. Ketika teman-teman berada di PJJ atau di pembelajaran jarak jauh ini, teman-teman bisa mengubah pemikiran-pemikiran yang teman-teman rasa negatif seperti tadi, saya tidak bisa mengerjakan dengan maksimal gitu, menjadi pemikiran yang lebih positif. Oh, mungkin saya bisa mengerjakan semampu saya. Oh, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang buruk ketika saya mengerjakan. Oh, nanti nilainya juga sesuai dengan kemampuan saya kok. Nah, mohon maaf karena waktu kita terbatas, mungkin akan ada sesi psikoedukasi yang lain, kita bisa main worksheet yang lain, kita akan lanjut kepada sesi meditasi. Apakah teman-teman sudah siap? Kita belajar meditasi bersama. Ya, saya sarankan kepada teman-teman untuk tidak lendean, karena kalau lendean saya rasa nanti akan ngantuk, bisa tidur. Jadi saya harap teman-teman tidak lendean. Silahkan posisikan duduk teman-teman di tempat yang paling nyaman. Kalau bisa bersila lebih bagus, kalau tidak ya duduk biasa saja. Posisikan teman-teman menggunakan headset untuk kondisi yang maksimal. Teman-teman bisa menggunakan alternatif meditasi apapun sebenarnya. Nah, salah satu ini yang saya contohkan, teman-teman bisa lakukan di setiap pagi dan juga sebelum tidur. Setiap pagi dan sebelum tidur. Nah, teman-teman bisa lihat di modul, di buku modul yang sempat saya kirimkan, itu ada jurnal kecemasan. Ya, nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa buka di modul, ada jurnal kecemasan. Itu adalah jadwal teman-teman untuk melihat seberapa berpengaruhnya relaksasi teman-teman. Tapi itu buat PR di rumah aja kalau misalkan diperlukan, kalau teman-teman memang perlu tindak lanjut. Kalau merasa aku masih cemas nih Kak, aku pengen mengurangi simptom-simptom kecemasanku, bisa dicoba work modul. Nanti bisa kontak-kontakan dengan saya maupun dengan fasilitator lain. Nah, saya harap teman-teman sudah siap. Kalau misalkan memang membutuhkan tisu atau air minum, silahkan ambil air minum di dekat teman-teman. Biar nanti setelah meditasi bisa segera minum, atau misalkan kalau dekat dengan air minum, bisa persiapkan air minumnya. Sekiranya bisa diraih. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Ya, saya tidak. Saya harap teman-teman bisa menggunakan posisi yang paling nyaman. Silakan untuk tidak bersandar, untuk tidak lendean karena akan berpengaruh. Kalau sudah siap, sesi relaksasi akan segera saya mulai. Kami harapkan untuk teman-teman bisa on cam, sehingga apabila nanti terjadi sesuatu, bisa kita tangani secara bersama. Baiklah,
Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Silakan apabila suara saya terdengar jelas, silakan anggukkan kepala teman-teman. Baik, ya. Selamat datang di sesi relaksasi. Silakan teman-teman untuk bisa menempatkan diri di tempat yang paling nyaman, yang menurut teman-teman nyaman. Izinkan saya membantu teman-teman lakukan relaksasi. Pada kesempatan ini, teman-teman diizinkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun. Silakan menikmati waktu teman-teman bersama diri teman-teman. Fokuskan pada suara saya dan juga musik. Abaikan seluruh distraksi-distraksi lain yang mungkin mengganggu teman-teman. Teman-teman bisa mengambil posisi duduk yang paling nyaman. Dan mari rilekskan terlebih dahulu pikiran Anda. Rilekskan pikiran Anda. Silahkan disingkirkan terlebih dahulu pikiran-pikiran yang mengganggu. Dan fokus pada apa yang teman-teman rasakan sekarang. Silahkan rilekskan badan teman-teman. Anda bisa merilekskan punggung Anda. Anda bisa merilekskan bahu Anda. Silakan rilekskan pinggang Anda, kepala Anda, dan juga rilekskan seluruh otot-otot yang ada di wajah Anda. Pastikan bahwasannya teman-teman tidak memaksakan seluruh otot untuk bekerja. Biarkan mereka beristirahat. Nyamankan diri teman-teman. Jika teman-teman sudah siap, teman-teman dipersilakan untuk memejamkan mata. Anda diperbolehkan memejamkan mata. Silakan pejamkan perlahan mata Anda sambil menikmati alunan musik dan juga suara saya. Pada relaksasi kali ini, marilah kita berlatih memfokuskan perhatian kita pada diri kita sendiri dan secara perlahan-lahan mari kita fokuskan pada nafas kita. Anda bisa menarik nafas lewat hidung, inhale, dan mengeluarkan nafas lewat hidung, exhale. Tarik nafas, inhale, exhale. Anda bisa merasakan sensasi nafas Anda yang dingin saat Anda menarik nafas, inhale, dan sensasi hangat ketika Anda menghembuskan nafas, exhale. Sekali lagi, inhale, exhale. Anda bisa membayangkan suara tarikan dan hembusan nafas Anda seperti suara Om. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Bila Anda merasa lebih mudah mengamati nafas Anda dalam bentuk visual, silakan visualisasikan nafas Anda dengan warna. Saat menarik nafas, silakan bayangkan warna biru, inhale,
Exhale, bayangkan warna merah. Inhale. Exhale. Terus perlahan-lahan atur nafas Anda. Pilihlah indera untuk mengamati nafas Anda. Jika Anda sudah siap, latihan dimulai. Fokuskan seluruh pikiran Anda pada diri Anda, pada nafas Anda. Tenangkan diri Anda, tidak perlu melawan. Bayangkan saja nafas Anda masuk dan keluar lewat hidung. Masuk lewat hidung, keluar lewat hidung. Terus latih nafas Anda. Inhale, exhale. Waktu ini adalah waktu untuk diri Anda. Tidak ada yang berhak mengganggu Anda. Hanya ada diri Anda sendiri dan nafas Anda. Perlahan-lahan silakan Anda kembalikan kesadaran Anda dengan tetap bernafas. Rasakan udara yang masuk lewat hidung Anda. Kembali rasakan hembusan udara lewat nafas Anda. Perlahan-lahan apabila Anda sudah siap, silakan gerakan kaki-kaki Anda secara perlahan. Gerakan jemari-jemari Anda secara perlahan sambil mengatur nafas. Mari perlahan kita kembalikan kesadaran kita. Silahkan satukan telapak tangan Anda. Satukan telapak tangan Anda. Kemudian gosokkan kedua telapak tangan Anda, sehingga Anda bisa merasakan sensasi hangat dari kedua telapak tangan Anda. Kemudian perlahan Anda bisa menempelkan kedua tangan Anda ke kedua mata Anda. Silahkan rasakan
kedua tangan Anda yang hangat menyentuh telapak kulit Anda. Rasakan kehangatan tangan Anda. Rasakan, kemudian letakkan kembali ke posisi semula. Apabila Anda sudah siap, Anda bisa membuka mata Anda secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan buka mata Anda sambil tetap bernafas. Silakan buka mata Anda. Sekian latihan relaksasi kali ini. Terima kasih Anda sudah berkenan membiarkan diri Anda beristirahat, membiarkan diri Anda merasakan apa yang sebenarnya Anda rasakan. Tubuh Anda bisa merasakan secara jelas rasa pakaian yang Anda kenakan, rasa lemas yang ada di dalam otot-otot Anda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dengan bantuan YouTube maupun Spotify, teman-teman bisa laksanakan setiap pagi maupun sore untuk mengurangi kecemasan yang teman-teman rasakan. Terima kasih kepada moderator. Nanti juga dihimbau untuk bisa mengisi jurnal kecemasan apabila masih merasa cemas. Terima kasih. Terima kasih Mas Hanafi telah memberikan beberapa materi dan membimbing kita untuk melakukan praktik relaksasi nafas. Baik, untuk seksi selanjutnya akan saya serahkan kepada Mbak Nur Halimah. Untuk Mbak Halimah, saya persilakan. Baik teman-teman, maaf sekali lagi karena dari tadi jaringannya di sini buruk. Apakah suara saya terdengar? Fasilitator mungkin bisa melambaikan tangan atau memberikan tanda jika suara saya bisa terdengar dengan baik. Terdengar. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah membimbing jalannya kegiatan ini dengan baik dan juga pemateri-pemateri. Kita hampir memasuki sesi terakhir sebelum penutup. Saya akan menanyakan kepada teman-teman ya. Terima kasih juga kepada teman-teman karena telah mengikuti sesi ini dengan baik, dengan tetap semangat dan sabar, apalagi barusan habis relaksasi ya. Menurut teman-teman nih, dari materi-materi yang telah disampaikan oleh Mas Fauzi Krisna maupun Mas Hanafi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari psikoedukasi yang telah teman-teman lakukan pada siang hari ini, sekarang menuju sore ya. Apa yang teman-teman dapatkan setelah mengikuti psikoedukasi ini? Bisa disampaikan? Siapa yang ingin menyampaikan? Baik. Pesannya atau setelah ini mungkin kecemasannya berkurang atau bagaimana? Silakan, maaf tadi siapa? Izin menjawab, saya Alif. Oh iya, silakan. Mas Alif, silakan. Baik, dari sesi yang kita di hari ini ya. Kalau dari saya sendiri merasa lebih kayak tahu nih gimana caranya mengatasi ketika saya udah mulai merasa cemas atau merasa takut. Itu yang pertama. Yang kedua kayak kembali lagi di sesi relaksasi tadi cukup bikin saya tenang juga walaupun ada sedikit ya ada penolakan juga sih sebenarnya tadi pas waktu relaksasi juga. Cuman pas setelah saya udah mulai mengikuti sampai akhir, ternyata keren juga ini bisa dicontoh bisa dilakuin sehari-hari mungkin ya. Mungkin itu sih dari saya cukup bermanfaat dan cukup keren juga sih pematerinya apalagi.
Mungkin itu sih. Makasih. Baik, terima kasih banyak ya Mas Alif, Mas Muhammad Alif sudah menyampaikan. Ini kesan yang disampaikan kesan baik ya untuk kita semua. Terima kasih telah menyampaikan kesan baik dan pesannya kepada fasilitator. Untuk peserta yang lain, silakan teman-teman yang lain. Apakah ada yang ingin menyampaikan juga kesannya? Mungkin saya tunjuk ya. Mungkin Mbak Wulan, kesan-pesannya setelah mengikuti psikoedukasi ini, atau kesimpulannya yang didapat, mungkin lebih rileks, atau bagaimana bisa menyampaikan? Baik, sepertinya Mbak Wulan belum ingin menyampaikan ya. Apa Mbak Dia Ayu? Silakan. Saya coba dia. Oh iya, silakan Mas Sofian. Untuk acaranya luar biasa sekali. Ini saya senang lihatnya karena teman-teman pada berseragam semua ya. Iya, Mas. Terus Terima habis kasih. itu juga harus pakai background jadi kelihatannya lebih rapi, bagus. Nah, Iya, tuh betul. Ini background saya yang kurang nilai ini. bagus banget. Saya senang lihatnya sih. Jadi sebagai peserta ngelihatnya. Terus untuk materi ya alhamdulillah bagus semua. Aku juga nggak nyangka kalau misalkan tadi ada bakal ngebahas tentang takut dan kecemasan. Itu biasanya orang bingung juga di situ antara membedakan takut dan kecemasan. Itu aku apresiasi, makanya aku tanya itu. Terus habis itu ini feedback aja buat teman-teman. Kalau aku pribadi ketika aku disuruh berpikir, coba kalian buat kata-kata seperti itu dengan ditambah lagu yang agak ngebeat gitu. Kalau saya terus terang agak kurang ini ya, agak kurang rileks. Jadinya untuk background mungkin teman-teman bisa lebih ngarah kepada yang slow tapi lebih slow tapi membangkitkan semangat gitu. Jadi boleh instrumen menurutku seperti itu ya. Untuk untuk backsound sih. Untuk backsound doang sih sebenarnya. Yang menurutku aku jadi nggak bisa mikir gitu kalau misalkan kita dikasih waktu 1 menit untuk berpikir, tetapi lagunya terlalu pop seperti itu. Itu aja sih sebenarnya. Yang lain mah overall bagus. Untuk materinya untuk kesan-kesan di materi nggak ada sih, udah bagus ya, senang aku bisa dicontoh ini. Sip, terima kasih. Sama-sama Mas Sofian, saya juga mengucapkan terima kasih atas Mas Sofian juga memberikan feedback ya kepada fasilitator atau teman rekan saya dan rekan-rekan. Mengucapkan terima kasih banyak. Kami terima dengan baik untuk menjadi pembelajaran bagi kami ke depannya supaya lebih baik lagi jika akan melaksanakan kegiatan yang sama ya Mas. Terima kasih banyak. Untuk peserta yang lainnya, apa ada yang ingin disampaikan juga sebelum kita sampai kepada penutup? Baik, Mas Yusuf. Mas Yusuf, benar kan ini Mas Yusuf kan ya? Di sini jaringannya buruk, tidak kelihatan ini. Mas Yusuf atau Fitra, Mbak Fitra ya? Ada yang ingin disampaikan tidak? Baik, sepertinya dari teman-teman sudah cukup ya. Terima kasih banyak. Sampai sejauh ini masih tetap aktif, masih tetap semangat mengikuti kegiatan kita. Semuanya tentang kecemasan, mengajak kita untuk mengurangi kecemasan, apalagi kita sebagai seorang mahasiswa ya, menghadapi daring saat ini. Ya dari saya sendiri, menurut saya cemas itu tidak akan mengubah situasi dalam semalam. Hanya ada satu kebahagiaan, yaitu berhenti untuk mencemaskan sesuatu yang di luar kendali kita. Berhenti untuk mencemaskan sesuatu yang di luar kekuatan kita. Moto dari kami, dari tim psikoedukasi kami, tim pelatihan kami, yaitu bangkit bersama, mandiri, dan tuntaskan masalah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Silakan.
Atau langsung ke penutup boleh Mas Arif Sarifuddin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Arif Sarifuddin sebagai pembawa acara. Telah tibalah kita di penghujung acara ini, maka izinkanlah saya untuk menutup acara pada kesempatan kali ini. Namun sebelum itu ingatlah bahwa COVID-19 belum berakhir. Tetaplah jaga prokes selalu. Berbagai lini kehidupan pun terhalang juga kecemasan akademik menjadi ganti. Terima kasih telah bergabung dalam acara kami. Semoga acara ini dapat menjadi bekal menghadapi pandemi. Tetaplah semangat rekan-rekanku, mahasiswa dan mahasiswi. Sekian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf dan terima kasih. Kebaikanmu selalu terukir di hati kami. Saya ada rekan-rekan, mohon izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memandang